Pemirsa, anak penyanyi Karen Poro meninggal dunia setelah terjatuh dari balkon lantai 6 apartemen. Karen melaporkan mantan suaminya atas dugaan kelalaian. Lalu bagaimana anak berusia 6 tahun itu bisa terjatuh dari balkon apartemen? Benarkah Zefania meninggal dunia karena terpeleset di balkon atau akibat orang tua yang lalai dalam pengawasan? Ikuti penelusuran dari balkon apartemen tempat korban terjatuh dalam jejak kasus dengan tajuk Misteri Kematian Anak Karen Idol berikut ini. Seorang anak berusia 6 tahun jatuh meninggal dunia dari lantai 6 apartemen tempatnya tinggal bersama sang ayah. Kini, sang ayah tengah diperiksa oleh pihak kepolisian dalam dugaan kelalaian. Lantas, bagaimana kasus ini bergulir? Jejak kasus hadir dalam penelusurannya. Tangis Karen Poro, biasa disapa Karen Idol, tak terbendung saat menghantarkan Zefania ke liang kubur. Sang anak Zefania Karina, 6 tahun, meninggal dunia setelah terjatuh dari lantai 6, sebuah apartemen di kawasan Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Mendiang Zefania adalah putri dari pasangan Arya Satria dan Karen Poro. Setelah orang tuanya bercerai, ia tinggal bersama sang ayah di apartemen sewaan di kawasan Jakarta Selatan. Karen Poro menyebut ada dugaan kelalaian atas kematian anaknya. Keluarga kita saja belum tahu kronologis jelasnya apa yang terjadi terhadap anak saya. Karena saya tahu sekali anak saya itu tidak suka balkon. Anak saya kalau tiap kali saya mau jemur pakaian atau apa di balkon apartemen, dulu saya juga ada apartemen. Ya so mami hati-hati, don't go too far. Hati-hati tinggi. So, I don't know, it's a big question mark aja buat aku. Kita lihat pembuktiannya dari polisi, dari pemeriksaan dan lain-lain. Kuasa hukum Karen Poro pun melaporkan kasus dugaan kelalaian kepada ayah korban yang diduga menyebabkan kematian Zefania. Untuk membuat laporan terkait kejadian kemarin karena bagi kami, bagi keluarga dan kuasa hukum itu adalah tidak wajar. Kematian, ada kejanggalan dari kematian anaknya Karen ini. Sehingga kita barusan diskusi dengan yang piket dan beberapa dari pimpinan kepolisian hanya dengan via phone segala macam dari tadi. Langkah yang diambil adalah melaporkan siapapun yang ada di sana termasuk adalah suaminya Karen yaitu saudara Arya. Itu sangat tidak masuk akal. Satu adalah dia masih anak kecil. Umur 6 tahun atau 7 tahun itu tidak mungkin dia bisa melangkahi atau naik pagar apartemen itu. Itu sangat tinggi loh. Kita memang belum kita ke sana Bang ya. Belum kita ke sana tapi kami dari tim kuasa hukum juga punya kewenangan untuk melakukan itu ke sana nanti. Akan ke apartemen itu, akan kita lihat juga tempatnya. Mungkin dengan teman-teman penyidik nanti yang akan menyidik ini. Apakah tempatnya ini layak atau masuk akal anak seumuran itu bisa loncat. Posisinya malam dan itu hujan. Nah, posisi malam dan itu hujan. Artinya apa? Ada pembiaran di sini dan kelalaian. Itu satu. Terus kedua, yang punya apartemen. Menurut keterangan klien kami, apartemen adalah milik Marsanda. Artinya pemilik apartemen ini harus ikut bertanggung jawab dalam permasalahan ini. Kita akan minta kepolisian untuk diperiksa. Kami pun mencoba mengkonfirmasi pada pihak Arya Satria dan tim kuasa hukum, namun belum mendapatkan respon karena penyidikan dalam kasus ini pun masih dilakukan pihak kepolisian. Polisi pun sudah bergerak untuk menyingkap kematian Zefania. Orang tua korban telah diminta keterangan termasuk sejumlah saksi lainnya. Kepolisian pun telah membawa sejumlah barang bukti termasuk rekaman kamera pengawas yang mengarah ke arah balkon tempat korban terjatuh. Itu dibawa oleh pihak orang tua korban, ya, orang tua laki-lakinya, ya, orang tua laki-laki dari korban.
yang kita ketahui, jadi seketika kejadian tersebut ya diduga ada anak kecil jatuh dari lantai 6 apartemen Aspen ya, Aspen Residen. Kemudian kami dari Satreskrim melakukan upaya langkah-langkah pengecekan TKP ya, kemudian mencari mengumpulkan di lokasi sekitar TKP itu untuk proses selanjutnya. Harus jelas pasti. Yang pertama, pada saat kejadian itu siapa yang membawa korban ke rumah sakit ya, informasinya ada 2 rumah sakit, itu kita perlu pendalaman. Kemudian di sekitar lokasi kita juga harus pendalaman terkait dengan bukti-bukti, keterangan, berita acara, informasi, baik itu CCTV ya, yang mendukung terkait perbuatannya. Langkah-langkah kami ke depan tentunya harus jelas dan pasti, apakah ini dalam ranah hukum, apakah ini adalah tindak pidana atau bukan, tentunya masih dalam proses pendalaman atau proses penyelidikan.